bonus produksi yang telah dibicarakan waktu di bulan Agustus, waktu Auden di sana. Setelah saya sebelum Auden itu mengadakan aksi ke pihak Star Energy, akhirnya Pak Bupati memanggil untuk Auden di kantor Bupati. Yang mau saya tegaskan di sini, yang tadi saya bahas, wallahu yahdi may yasha'u ila siratal mustaqim, yaitu kebenaran intinya itulah di jalan yang lurus itu. Intinya seperti itu. Arti yang barusan saya sebutkan. Jadi Bapak Bupati itu telah bertemu dengan saya beberapa, kalau nggak salah sebulan ke belakang. Beliau ketemu dengan saya di kantor Bupati di Pendopo. Beliau bilang kepada saya, Ceng, Senin Selasa bonus produksi itu akan cair. Nah, setelah Pak Bupati bilang seperti itu, saya sampaikan ke masyarakat, saya sampaikan ke beberapa kepala desa, dan saya sampaikan ke Pak Camat juga pernah saya sampaikan. Nah, ternyata itu tidak cair bonus produksi tersebut. Nah, setelah itu ketemu lagi, saya berdua ketemu dengan orang ini, ada di belakang satu sebagai saksinya. Nah, beliau bicara juga seperti itu secara lisan, bukan secara tulisan. Beliau berbicara Senin depan cair. Nah, saya bilang lagi kepada masyarakat dan beberapa kepala desa, tidak semua kepala desa, beberapa kepala desa saya katakan, termasuk ke Pak Camat juga saya katakan tentang itu. Nah, setelah dikatakan itu, ternyata bonus produksi yang masuk ke kepala desa dan perjanjian Pak Bupati itu jadi 70% dari 50%, ternyata belum cair. Saya tidak tahu ini mengendap di mana, atau ini harus Bupati ini menempuh jalan apa, saya tidak tahu tentang itu. Yang saya tahu, Pak Bupati menjelaskan secara lisan kepada saya pribadi tentang bonus produksi tersebut. Nah, saya dipertanyakan sama masyarakat. Kata masyarakat, bohong, Aceng itu waktu Aceng itu aksi di Star Energy, Aceng itu demi masyarakat. Intinya masyarakat yang saya bela itu adalah yatim piatu dan jompo, itu yang saya bela. Dan saya memosisikan itu ke pihak Star Energy. Nah, setelah itu kan tidak datang nih, uang tuh belum cair sampai sekarang. Nah, saya kan lagi bikin pesantren. Nah, pesantren saya itu terus berjalan, nggak pernah berhenti saya bikin pesantren. Akhirnya masyarakat itu banyak yang bicara, nyampe ke telinga saya juga dan ke rekan-rekan saya juga nyampe. Aceng itu bohong, bonus produksi itu udah cair. Mana buktinya? Aceng itu mau sosial di daerah Pasirwangi ke yatim piatu dan jompo, mana buktinya? Berarti Aceng itu sudah menerima, itu kata masyarakat, sudah menerima uang tersebut, uangnya itu dipakai pembangunan pesantren. Nah, di sini saya mau klarifikasi, bukan membersihkan nama baik saya, gitu. Bukan, saya itu bukan membersihkan nama baik saya tentang tuduhan dari masyarakat. Karena untuk saya, jangankan cuma Pasirwangi, seluruh dunia membenci saya siap asal Allah tidak membenci saya. Itu pertama. Kedua, pihak Star Energy sudah memberikan kewajibannya kepada Pemda atau kepada Pak Bupati tentang bonus produksi. Waktu kami auden di bulan Agustus tersebut, Star Energy itu udah memberikan kewajibannya. Jadi di sini saya tidak membahas Star Energy. Karena apa? Karena Star Energy udah memberikan kewajibannya. Nah, jadi kalau perusahaan itu sudah memberikan kewajibannya, saya itu tidak akan aksi atau tidak akan melakukan auden dengan Star Energy, karena Star Energy itu udah betul-betul memberikan kewajibannya terhadap pemerintah, gitu. Nah, di sini saya kan terpojokan, Pak. Saya terpojokan dengan masyarakat. Nah, itu mungkin
pernyataan dari kami sebagai Ketua Umum Aliansi Santri Jawa Barat. Ya mungkin nanti dari masyarakat silakan tuduhan-tuduhan terhadap saya itu silakan lontarkan. Apakah tuduhan itu seperti apa? Apakah sama dengan apa yang dituduhkan kepada saya selama ini? Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang perlu disampaikan? Nanti saya tampung dulu ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucap Pak, apakah dari Pemuda Persiapan Kecamatan Kasiwangi ya mungkin perwakilan Pak. Kalau di bawah semuanya mungkin Pak Ustadz bakalan lanjut gitu kan pertanyaannya. Ya. Mungkin mewakilkan ke saya gitu. Termasuk Silakan. saya sendiri kan mungkin punya arah sama pola pikir. Sering anak-anak ya bangga saya adanya ajab di Kecamatan Kasiwangi, mungkin anak-anak jalan juga termasuk PP juga seminggu sekali ya adalah pengajian rutinan gitu kan ke asjad gitu. Jadi anak-anak tidak miskomunikasi. Pas begitu ada info cairnya kapan dari Pak Ustadz itu kan nyampaikan ke saya. Nah sampai saat sekarang kan belum ada juga ya, termasuk saya maaf Pak Ustadz punya saya pikiran arah ke sana. Pak Ustadz lagi ngebangun sedangkan rekan-rekan saya yang ikut mendengarkan mungkin apakah dipakai uangnya ke sana ya, saya juga punya lah. Kalau ke sana maaf ya Pak Ustadz. Ya silakan aja. Itu kan manusiawi kan, manusiawi itu manusiawi. Jadi kita kan izin murah itu. Masalah aturan asal dan pernah halimah sama aturan masalah itu. Hasil kalau berisikan keluar, kita seperti hari ngambil asap. Kela sok eta lontarkeun masyarakat teh lah. Nah justru gini, kenapa kita diadakan audiensi di sini? Biar permasalahan apakah uang itu sudah turun atau belum, atau yang namanya asjab memperjuangkan masyarakat itu apakah betul-betul buat masyarakat atau buat diri sendiri, kan gitu yang jadi pertanyaan saya. Ya, kenapa dibawa ke sini? Biar clear, masyarakat tahu. Betul. Ini mungkin saya perwakilan juga masyarakat Pak, meskipun saya ada di organisasi, tapi saya juga masyarakat Kasiwangi, wajib tahu kan. Nah kalau andai kata belum keluar, ya berarti kesalahan itu bukan di asjab. Emang dari sananya berarti belum keluar. Nah saya mungkin butuh kepastian itu mungkin dari pasangan juga, mungkin kalau asjab yang menerima ya mungkin dibahas juga mungkin ke masyarakat, rekan-rekan, dan saya juga mungkin menyampaikan ke organisasi PP gitu kalau memang belum keluar gitu. Biar ke Siudon Pak, kalau ke Siudon mah gitu. Nah, keluhan-keluhan eta di masyarakat. Habis sebagai ketua asjab ngarasa kericuh Pak, ngarasa kerancuh. Nomor kahiji misi asjab, nomor kahiji ngabela agama sapaehna. Nomor kedua jompo yatim guru ngaji sok kurang perhatikeun sosialna. Jadi bonus produksi disebut DBH itu tadi apakah buntutna rek dibikeun ka kepala desa mun bisa mah kepala desa kudu hadir Pak. Tolong diperhatikan ketua asjab. Nomor kahiji ketua asjab teh hayang Pak masalah duitna penting nyampeuna ka masyarakat. Lalu dibagikan ku desa masing-masing dengan ku ketua asjab Pak kades. Tak itu pagi jeung intina teh ngarasakeun ricu. Ngarasakeun nyeri hate Pak masyarakat tuh nu kurang berandahan. Dijemaati ku asjab siap sampai tempur sampai ke rumahna. Eta Pak aturan masalah kelumpulan kos-kos asal. Tadi model di organisasi PP ketua mengeluh yen bonus produk teh can bijil nu sabenerna. Tah ulah melontarkeun masyarakat ka ketua umum abdi sebagai ketua asjab di Pasirwangi dengan apa? Terus gitu Pak. Dengan ketua abdi dipitnah. Dekeuna kitu ngabangun aya milik jeung rezekina ti Allah Pak. Lain tinu kitu. Ketua asjab siap tempur siap segala rupana Pak. Nu penting dina bebenaran.
cing atuh kepala desa anu diwakilkan tempat camat Pak, anak buah Bapak kudu ingat ka fakir miskin Pak, sok bagikeun ku kepala desa masing-masing. Ketua Asep mah Pak, tah ketua Asep ieu duit ya keur naon istilahna mah keur fakir miskin, jompo anak yatim keur guru ngaji mau narima Pak. Nu penting aya catatanana. Hidup aja. Ulah masalah proyek itu jadi ari beuteung atuh dipikiran Pak. Paling penting beuteung nawarek berenagaranan bakal kuat, yakin Pak. Apalah. Masyarakat anu eta sok di elemen itu pula Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakilkan semua berikut dari elemen atau Dewan Pengawas dan masyarakat yang ada di sini ingin adanya transparansi antara pemberi manfaat dan penerima manfaat agar diberikan haknya kepada pemberi manfaat, agar ada kejelasan, agar tidak timbul prasangka ini dan itu. Ketika kita ada keterangan yang jelas dan pasti, kita tidak akan menuntut hak apapun. Yang terpenting untuk haknya diberikan kepada pemberi manfaat. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dikarenakan saya kan udah berjanji kepada masyarakat di saat bonus produksi tersebut akan diadakan sosial, karena visi misi Asap itu ada sociality. Saya minta kepada seluruh kepala desa yang ada di Kecamatan Pasirwangi, di saat bonus produksi itu cair, saya minta 10% untuk yatim piatu dan jompo. Tapi itu yang membagikannya itu tiap desa masing-masing, bukan saya tidak mau. Jadi saya tidak mau saya jadi si bonus produksi itu yang 10% dari kepala desa itu, masing-masing kepala desa diserahkan ke Asap, saya tidak menerima. Nah, itu hak kepala desa yang membagikan, karena rilis data yatim piatu dan jompo itu ada di tiap kepala desa, ada di situ. Nah, saya minta 10% dari bonus produksi tersebut untuk anak yatim piatu dan jompo. Nah, sisanya setelah itu terserah kepala desa. Mau kepala desa dibikinkan bangunan, mau dibikinkan ruti lahu, mau dibikinkan jalan, cek peribahasa narek dipakai nyanung itu jadi masalah ke abdi. Nganu jadi masalah ke abdi minta 10% untuk anak yatim piatu dan jompo, bagikan oleh orang-orang desa yang dipimpin kepala desa. Itu yang saya minta di bonus produksi, keterkaitan tentang sosial di Azab itu yang saya minta. Dan apabila si kepala desa semua tidak merespon ini dan tidak ada rilis data tentang ini, uang itu dikemanakan? Contoh, bonus produksi tahun kemarin itu kan udah turun, banyak orang yang mengeluh tentang fakir miskin, urang teu kabagean. Nah, makanya saya angkat bicara tentang di sini atau tentang kemarin itu karena keluhan dari masyarakat. Intinya yatim piatu dan jompo itu memang sih uang itu nggak akan bisa semuanya dikasih ke semua atau ke seluruh warga masyarakat. Tapi pada intinya yang saya minta, anak yatim piatu dan jompo itu harus diprioritaskan, dan saya minta 10% untuk yatim piatu dan jompo bagikan oleh kepala desa. Nah, itu pertama. Kedua, bukan saya tidak percaya dengan kepala desa, bukan saya tidak percaya dengan kepala desa. Saya minta di saat membagikan, saya minta pengawalan, tapi pengawalan bukan dari Asap, karena Asap itu tidak ada ranah ke situ tentang pengawalan. Nah, saya minta pengawalan dari saudara-saudara organisasi yang ada di Pasirwangi. Banyak lah organisasi Pasirwangi, contoh ada PP, ada Briges, ada EKTC, seandainya kan seperti itu. Nah, siapa yang organisasi tersebut yang bisa mengawal sampai betul-betul itu nyampe ke yatim piatu tersebut? Apabila yang mengawal, contoh dari PP atau dari organisasi yang lain, EKTC tidak bisa mengawal dengan baik, nah berarti orang yang mengawal itu harus tanggung jawab dunia dan akhiratnya apabila dia ikut campur memakan uang yatim piatu dan jompo tersebut. Gitu. Dan apabila itu harus ada rilis data.
Saya minta list datanya itu harus otentik. Terus kalau sisanya saya tidak perlu list data. Saya perlu list data cuman yatim piatu dan anak dan jompo. Itu aja. Kalau yang lain kata saya tadi udah bilang, mau dipakai nyanung oke, itu masalah, tidak berurusan dengan saya. Yang berurusan dengan saya adalah yatim piatu dan jompo yang ada di Pasirwangi. Itu yang saya ingin. Setuju? Setuju. Mungkin saya mau klarifikasi persangka saya Pak. Yang Pak Ustadz, saya juga mungkin mau minta maaf persangka saya yang nggak jelas gitu. Setelah saya tahu misi dan visinya, ternyata ASDAP itu nggak ada unsur keuntungan buat pribadi. Yang diutamakan itu ternyata masyarakat. Saya sangat sepakat dan saya juga minta maaf Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Mungkin kita sebagai masyarakat mungkin kita udah ada tujuan siap. Nah ternyata sekarang kan kenyataannya belum cair. Otomatis kepada ketua APJAD saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Yang kedua, itu yang diminta sama ketua APJAD yang 10% itu memang kita setuju. Untuk pengalokasian pertama mungkin untuk anak yatim, jompo sama untuk keperluan ustadz yang ada di daerah. Untuk selanjutnya mungkin rekan-rekan saya yang akan menambahkan, guys. Dalam kapasitas untuk mewakili bupati karena beliau mungkin kewenangannya berbeda mungkin dengan kecamatan, tapi paling tidak saya menyampaikan informasi-informasi terkait dengan bagaimana proses dan mekanisme pencairan bonus produksi. Ini juga sekaligus menjawab keresahan dari rekan-rekan semuanya, warga masyarakat, bagaimana sih mekanisme dan proses. Nah, memang betul mungkin informasi dari Pak Aceng, Pak Bupati pernah janji bahwa itu Senin dan Selasa, yang informasi ke saya, tapi dari Pak Aceng. Dan beliau pun menyampaikan Pak Camat Senin Selasa itu bahwa Pak Bupati sudah menyampaikan bahwa itu akan cair. Hanya mungkin sampai sekarang belum cair. Ini yang saya jelaskan coba, bahwa ternyata mekanisme penetapan APBD setahu saya memang kemarin di akhir Oktober, sehingga beliau berasumsi bahwa minggu depan bisa cair. Minggu depan waktu yang sampaikan, sehingga beliau berasumsi bahwa itu akan segera cair. Hanya kemudian mungkin ini juga kesalahan dari rekan-rekan kita yang di bawahnya, termasuk mungkin kita semuanya, saya dan sebagainya, sehingga tidak bisa merespon cepat kaitan dengan masalah apa yang diinginkan oleh Pak Bupati. Jadi Pak Bupati itu menginginkan bahwa proses pencairan bonus produksi itu segera. Tetapi mungkin ada hambatan-hambatan di bawah, hambatan-hambatan administrasi yang memungkinkan bahwa itu ternyata meleset dari apa yang diinginkan oleh Pak Bupati. Ini saya juga tidak menyalahkan beliau, karena beliau mungkin berharap, ini harapan beliau, pada saat setelah penetapan APBD, minggu depan itu sudah cair. Sehingga yang disampaikan kepada Ketua ASJAB, beliau berharap bahwa Senin Selasa juga mudah-mudahan bisa cair. Nah, kemudian di bawah ternyata memang ada kendala-kendala administrasi, sehingga memang tidak dapat segera direspon. Ya berarti itu betul, saya tidak bohong kan? Betul. Dan memang Pak Aceh juga menyampaikan saya, hari kemarin pun saya coba komunikasi, kendala apa yang memang sekiranya sehingga ada hambatan-hambatan dari proses administrasi. Nah mungkin ini yang nanti kita coba sampaikan, jadi aspirasi dari rekan semuanya, bahwa ini yang diharapkan ada proses percepatan. Karena memang masyarakat pun, terutama masyarakat Pasirwangi, ini membutuhkan yaitu dalam rangka bagaimana pemulihan ekonomi dalam masa pandemi ini. Kita juga paham masyarakat sekarang itu sangat kesusahan. Ada yang berhenti bekerja, ada yang mungkin jualannya juga sudah tidak laku. Nah masyarakat membutuhkan segera itu. Nah otomatis ini menjadi harapan kita semuanya, termasuk harapan saya selaku Camat di Pasirwangi yang mengetahui persis bagaimana kehidupan masyarakat Pasirwangi. Saya juga turut prihatin Pak Aceh, mungkin rekan-rekan kalau misalkan saya tanya, saya setiap ke masjid mungkin
dulu pernah hadir ya, waktu di pada Awas, saya kumpulkan anak yatim. Pada Awas saya tanya, berapa anak yatim di sini? Kemarin ke mana? Di sini di Gadung pas acara Muludan. Saya tanya berapa anak yatim di Pasirwangi yang di daerah itu. Ternyata memang banyak sekali. Di Pada Asih saya tanya, waktu itu ada dari PDIP juga hadir, berapa rata-rata satu sekolah itu anak yatimnya itu tidak kurang dari 30 orang. Ini yang menjadi kekhawatiran kita semuanya dan keprihatinan semuanya kita, bahwa memang kita pun sangat prihatin bahwa banyak sekali anak yatim yang ada di Kecamatan Pasirwangi. Jadi saya bersyukur bahwa ada rekan-rekan Asjab dari Pemuda Pancasila dan rekan-rekan semuanya ada yang sangat konsen di dalam memperhatikan kesejahteraan mereka. Mudah-mudahan harapan tadi Pak Aceh Bustami, Pak bisa nggak 10%? Kalau saya sangat berharap sekali apa yang disampaikan Pak Aceh Bustami, harapan dari Pak Afidamas, saya pun mengharapkan itu. Nanti ini menjadi bahan kepada kepala desa, karena memang rekan-rekan harus paham juga bagaimana mekanisme penentuan kebijakan di desa. Nanti Pak Afidamas, mungkin nanti di desa pada suka atau rekan-rekan semuanya di desa yang lain. Nanti bagaimana ada proses untuk menentukan kebijakan-kebijakan di desa. Kita pun akan sampaikan bahwa harapan Asjab, harapan dari Pemuda Pancasila dan rekan-rekan semuanya, ada harapan bahwa 10% itu untuk fakir miskin, jompo dan juga ustadz-ustadz. Ini harapan kita semuanya. Ya, artinya dari 100%, 10%-nya bisa nggak untuk yang seperti itu. Nah nanti di desa mungkin nanti diformulasikan dalam bentuk kebijakan, karena memang nanti harus ditetapkan melalui peraturan desa. Nah makanya kita sama-sama mengawal bagaimana kebijakan desa itu sesuai dengan harapan masyarakat. Pak Sandi misalkan di Karya Mekar, kita sama-sama kawal bagaimana kebijakan di desa itu supaya memang sesuai dengan harapan kita semuanya. Ya, saya berharap bahwa kita akan tracknya. Bonus produksi tujuannya itu kan sudah disampaikan di dalam peraturan Bupati nomor 315, peruntukannya itu jelas. Di situ ada satu poin yang memang terkait dengan fakir miskin juga ada. Apa yang disampaikan Pak Aceh itu sebetulnya sudah diwadahi di dalam peraturan Bupati. Tapi bagaimana merealkannya itu nanti kepala desa bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di desa, bagaimana menentukan kebijakannya. Mau berapa persenkah untuk fakir miskin, berapa persen untuk yatim piatu? Ya mungkin kita sama-sama kawal. Mungkin di desa yang lain lebih dari apa yang diharapkan kita. Dapat kita di Karya Mekar atau misalkan di Pada Awas, pada pembangunan juga sudah banyak yang dilakukan. Sekarang Pak bisa nggak lebih besar untuk fakir miskin dan kreatif? Mungkin bisa. Tetapi nanti bagaimana mengawal di dalam proses menentukan kebijakan di tingkat desa. Kita sama-sama yang sampaikan. Saya selalu camat, nanti saya sampaikan juga kepada kepala desa. Ini harapan kita semuanya, termasuk harapan saya. Kalau saya berharap memang, bayangkan Pak, saya kepada Awas satu masjid itu 30 orang Pak anak yatimnya. Kemudian ke bawahnya 30 orang rata-rata. 30 orang. Ya berarti kan mungkin 30 rumah yang memang kita harus perhatikan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya memang ini juga menjawab keresahan daripada Pak Aceh Bustami bahwa banyak prasangka-prasangka. Saya tegaskan kembali, sampai sekarang memang bonus produksi belum cair. Ya, kapan cairnya? Mungkin kita sama-sama upayakan bersama. Ya, nanti upayakan bersama, mudah-mudahan segera cair. Nanti kita coba usulkan kembali. Makanya hari ini Pak Menteri dibuatkan semacam notulen. Nanti kita sampaikan, ini menjadi bahan rumusan kita yang disampaikan kepada pimpinan bahwa inilah aspirasi masyarakat Pasirwangi. Ya, aspirasi masyarakat Pasirwangi kita coba sampaikan kepada pimpinan. Inilah, karena di kabupaten itu proses pencairan itu tidak hanya melibatkan satu instansi. Ya, mungkin harus bapak-bapak ibu sama tahu, melibatkan beberapa instansi. Satu, instansi Dinas Perindustrian Perdagangan. Kenapa? Karena dulu ada perubahan peraturan bupati kaitan dengan peruntukan. Jadi permuknya nanti diurus oleh Dinas Perindustrian Perdagangan. Yang kedua adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kenapa? Karena uang itu nanti akan keluar melalui desa.
sehingga ada lembaga yang menetapkan keputusan bupati tentang peruntukannya, sehingga DPMPD itu berwenang di situ. Yang ketiga adalah BPKAD. BPKAD selaku lembaga yang mengeluarkan uang. Nah, sehingga kita akan sampaikan ini sehingga menjadi bahan dasar untuk 3 instansi tersebut. Jadi kalau bupati sudah menetapkan kebijakannya, tetapi paling nanti 3 instansi itu yang akan menindaklanjuti apa yang kita sampaikan sekarang, itu menjadi dasar mereka untuk menjadi dorongan supaya percepatan proses pencairan. Ya. Kemudian yang Pak Ucep juga hampir sama, sudah ditegaskan kembali, kemudian Pak Kidamas, kepala desa diharapkan hadir. Ya mungkin kita nanti bahan-bahan ini kita sampaikan, mudah-mudahan saya akan menjadi bahan dasar kepada kepala desa bahwa inilah perhatian dan aspirasi dari kita semuanya. Ya, sama Pak Kades ada minat Pak Rizky ya sama dari jawab. Kemudian Pak Sandi kaitan dengan transparansi antara penerima dan ya betul. Transparansi kaitan dengan pengelolaan keuangan itu memang satu hal yang kewajiban. Hal yang diwajibkan di dalam rangka proses pengelolaan keuangan. Karena yang namanya transparansi itu karena ini adalah uang negara, uang publik. Yang namanya uang publik, semuanya kita berhak untuk melakukan pengawasan. Tetapi bagaimana mekanisme pengawasannya itu yang harus rekan-rekan pahami. Bagaimana proses pengawasan lembaga ormas? Ormas mengawasi seperti apa? Karena ada lembaga yang memang pengawasan secara internal itu sudah dilakukan oleh lembaga tertentu. Ada di situ ada BPK, ada BPKP, ada inspektorat, bahkan ada KPK. Tapi bagaimana mekanisme pengawasan masyarakat? Nah, itu mungkin rekan-rekan yang sudah tergabung di ormas, ya saya suka diajarkan bagaimana mekanisme pengawasan terkait dengan ini. Memang kalau rekan-rekan saya paham bagaimana mekanisme pengawasan ormas terhadap kelembagaan. Artinya tidak seperti BPK, tidak seperti inspektorat kan. Nah, tetapi bagaimana mekanisme pengawasannya? Saya yakin rekan-rekan sangat paham bagaimana secara kelembagaan, secara ormas untuk mengawasi kinerja pemerintahan desa. Baik dari pengelolaan keuangannya, dari pengelolaan kinerjanya, kita sama-sama untuk melakukan pengawasan. Saya pun pengawasan dan pembinaan itu ada, tapi tidak bisa untuk mencampuri ranah kebijakan. Karena sesuai undang-undang desa, desa itu dibentuk berdasarkan prakarsa dan inisiatif desa. Desa apa daerah otonom, Pak? Ya, desa itu adalah kewenangannya otonom. Tetapi ada fungsi pembinaan, ada fungsi pengawasan yang dilakukan oleh camat ataupun bupati kepada desa. Tetapi secara kewenangan itu adalah dilakukan oleh masing-masing. Jadi yang terakhir, ya ini sama pada dasarnya memang poin-poinnya itu pertama kaitan dengan poin masalah hakim miskin ya, ini yang menjadi bahan catatan Pak Jajar nanti kita sampaikan. Yang kedua bagaimana kita melakukan proses pencairan segera. Yang ketiga adalah bagaimana melakukan proses pengawasan terkait dengan kinerja keuangan kepala desa. Mungkin 3 poin yang bisa saya simpulkan. Nah, ini menjadi bahan dasar kita akan menyampaikan kepada pimpinan. Hari ini kita pikirkan, kita tanda tangani mungkin dari perwakilan saja Pak Aceh, mungkin dari kami juga kita sampaikan kepada pimpinan. Mungkin itu sementara yang dapat saya jelaskan. Bapak Bupati supaya cepat dikeluarkanlah amanah dari Star Energy ke itu, tolong segera gitu, biar nggak ada aksi lagi kayak gini Pak. Soalnya kalau ada aksi kan TNI, Kapolri repot juga kan. Dijegal. Saya kan punya Pak Camat. Saya akan nutup perusahaan kalau bupati tidak secepatnya itu. Saya siap jadi tumal di Pasirwangi demi yatim piatu. Allah. Saya hanya menambahkan yang pertama saya apresiasi dari rekan-rekan dari Asjab, dari tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh adat, bahwa rekan-rekan ini sangat peduli dengan investasi akhirat. Ini yang pertama. Kenapa? Yang dipikirkan untuk yatim piatu dan jompo dan orang tidak mampu.
Kita juga belum tentu mampu untuk berpikir sampai ke sana, karena kan sudah sampai ke sana. Ini adalah investasi akhirat. Ini perlu kita dukung, kita perlu apresiasi. Terus yang kedua, rekan, baik yang menerima maupun si pemberi itu harus bisa dipertanggungjawabkan secara akuntabel. Nah, ini perlu apa yang sudah disampaikan, ada fakta integritas, itu teknis, silakan. Jadi intinya barang yang diberi dan barang yang diterima itu harus benar-benar nyampe dan bisa dipertanggungjawabkan supaya tidak ada akibat hukum yang ditimbulkan nanti. Jadi rekan-rekan harus bisa mempertanggungjawabkan, dan pihak SE juga ini butuh laporan juga ke pusatnya bahwa bonus produksi ini sudah disampaikan kepada masyarakat dengan peruntukan ini. Jadi bisa dipertanggungjawabkan. Dari yang penerima, sudah disampaikan ke yang berhak menerimanya. Adapun masalah teknis mau dibangunkan ke fisik, non fisik, itu kan silakan teknis. Jadi kalau seandainya tadi ada bahasa, kalau fisik itu sudah ada dari pihak pemerintah, dari pihak yang lain ataupun akum, itu kan sudah ada. Kalaupun mau dialihkan ke non fisik itu bisa membangunkan sumber daya manusia. Nah, mungkin tadi dari pengajian, dari keterampilan, meningkatkan keterampilan, atau yang lain itu lebih bagus. Silakan rekan-rekan, itu masalah teknis. Intinya, mari kita sama-sama kawal tujuan ini, tujuan yang baik, tujuan yang mulia bisa tersampaikan ke masyarakat dan tidak ada dampak hukum dan bisa dipertanggungjawabkan baik dunia maupun akhirat. Ini disampaikan. Terima kasih. Memang bukan dana bagi hasil ya, bentuknya itu adalah bonus produksi namanya. Jadi bonus produksi itu adalah bagian dari pendapatan dari perusahaan. Sebetulnya bukan hanya Star Energi kalau bonus produksi itu. Di sini kan ada juga Pertamina sebetulnya. Tapi kemungkinan karena masyarakat Pasirwangi, jadi yang ditanyakan adalah masalah bonus produksi dari Star Energi. Nah, berapa besarannya? Sesuai dengan kemarin yang sudah diformulasikan, itu masing-masing desa itu di antara angkanya 300 jutaan lebih satu desa. Tapi ada yang radius yang terdekat itu sekitar 600 juta. Ya. Nah, peruntukannya untuk apa saja? Sebetulnya peruntukannya itu sudah diatur dengan peraturan bupati. Memang di situ ada untuk sarana prasarana, untuk misalkan untuk kantor pemerintahan, untuk fakir miskin, anak terlantar dan sebagainya. Itu sebetulnya sudah diatur di dalam Perpu. Nanti bagaimana desa itu memformulasikan hal itu sesuai dengan musyawarah di tingkat desa. Nanti tingkat desa menentukan ini untuk ini, sehingga nanti masyarakat sendiri yang akan menentukan kebijakannya. Berapa desa yang harus mendapatkan? Kalau di Kecamatan Pasirwangi semuanya desa mendapatkan 12. Kalau kecamatan? Kecamatan tidak mendapatkan. Jadi ini sebetulnya bonus produksi itu hanya untuk desa. Kecamatan tidak ada. Berapa desa yang 12 desa? Jumlah keseluruhan berapa? Kalau jumlah anggarannya. Nah, saya coba dulu bentar ya. Ini jumlah. Jadi jumlahnya itu nah, ini untuk Pasirwangi itu sekitar 4,7 M total 4,7 ya. 12 desa itu sekitar 4,7 M. Untuk tahun 2020. 2020. Apakah ini meningkat atau menurun dari tahun sebelumnya? Ya, kalau saya bilang memang sedikit menurun, tapi tidak terlalu jauh dengan yang sebelumnya. Alasan penurunan itu apa, Pak? Ya, kalau tahun kemarin itu sebetulnya kan akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya. Ya, jadi kan ada 2018, 2017 yang mungkin ikut ke 2019. Dan juga ini tergantung dari bagaimana hasil atau laba dari perusahaan. Biasanya ada perhitungannya. Jadi kita bisa tidak terlalu persis tahu kenapa bisa penurunan atau kenaikan, karena nanti ada perhitungannya di perusahaan. Kick.